asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, "Religion without science is lame, and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau membuat peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam untuk disyiarkan kepada umat manusia yang salah satu fungsinya adalah huda linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang membangun kepribadian bangsa dengan perspektif Al-Quran dengan rujukan surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Khoizis Sibah di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata ad-dhulumatu yang berarti aneka gelap, sedang an-nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini untuk mensyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak, berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini?
Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi, kita jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Toha ayat 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Al-Quran merupakan landasan contoh keperbedaan bangsa buat kita. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali supaya kita dapat belajar membangun pribadi yang dimaksud. Pada akhirnya kami mengajar, wahai saudara-saudaraku orang Semendo, ayo kita jadikan Al-Quran kandik pedoman hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu urang sami-sami ngajantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kahirupan urang. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, lapah gam jadikon Al-Quran sebagai pegungan ugi. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, sumangga kula lan panjenengan dadosaken Al-Quran kagem tuntunanging gesang. Wahai saudara-saudaraku orang Prancis, allez utiliser di Al-Quran pour le guide de notre vivre. Wahai saudara-saudaraku orang Jepang, ja Al-Quran wawa watashi tachi no kyokasho ni narimasu. Hadirin rahimakumullah, pendidikan anak juga sangatlah penting untuk selalu dikaji. Anak sebagai penerus bangsa juga penerus agama yang harus dibekali oleh ilmu yang dapat menjadi dasar untuk dewasa nanti. Anak-anak harus diberi arahan dengan bijak tanpa harus menggurui, namun penuh kasih layaknya sahabat yang saling berdiskusi. Pendidikan tidak hanya dengan menyekolahkan di sekolah bergengsi, tetapi juga dengan adab dan iman, agar menjadi bekal di akhirat, mampu menjadi anak berbakti, soleh dan soleha, membanggakan orang tua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن
Dan barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Luqman dikenal sebagai seorang yang hikmat dan sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Dia selalu menasihati anaknya dengan petua-petua agar anaknya berada dalam jalan yang lurus. Luqman mengajari tentang iman dan juga akhlakul karimah. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surat Luqman ayat 14. Luqman berpesan kepada putranya agar seorang anak harus berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, karena orang tua adalah orang yang berjasa dan harus dihormati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapat manfaat dan barokah ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.